Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ananda Narsuding dengan NPM 231705182. Di sini ingin membuat video pembelajaran dari tugas ketiga yaitu yaitu tentang program dan set instruksi. Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Instruksi-instruksi ini ditulis dalam bahasa pemrograman yang dapat dipahami oleh komputer. Kalau ada set instruksi itu ada kumpulan perintah dasar yang dapat dipahami dan dijalankan oleh sebuah prosesor. Setiap jenis prosesor memiliki set instruksi sendiri yang unik, yang mendefinisikan operasi yang dapat dilakukan oleh prosesor tersebut, seperti operasi aritmatika, operasi logika, atau operasi pengendalian. Program komputer berfungsi untuk memberikan instruksi kepada komputer tentang apa yang harus dilakukan. Tanpa program, komputer tidak akan dapat melakukan tugas apapun. Program komputer memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menggunakan komputer untuk berbagai tujuan, seperti membuat dokumen, menjalankan permainan, atau menjelajahi internet. Di sini ada jenis-jenis program dalam sistem komputer. Itu pertama ada program OS atau operating system. Ini mengontrol semua operasi dasar komputer, seperti mengelola file, menjalankan aplikasi, dan mengatur perangkat keras. Yang kedua ada program aplikasi. Ini dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik seperti pengolah kata, browser web, atau permainan. Yang ketiga ada program utilitas. Ini membantu dalam memelihara dan melindungi sistem komputer. Contohnya itu ada antivirus atau alat defragmentasi. Yang keempat ada program bahasa pemrograman. Ini digunakan untuk membuat program lain. Cara kerja program. Program komputer bekerja dengan memberikan serangkaian instruksi ke CPU atau Central Processing Unit, yang merupakan otak dari komputer. Instruksi-instruksi ini disimpan dalam memori komputer yang diambil satu persatu oleh CPU. Setiap instruksi memberitahu CPU apa yang harus dilakukan, seperti melakukan operasi matematika, memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain, atau memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. CPU menjalankan instruksi ini dalam urutan yang ditentukan oleh program. Setelah CPU selesai menjalankan instruksi, ia pindah ke instruksi berikutnya dalam program. Sampai semua instruksi telah dijalankan. Hasil dari instruksi-instruksi ini kemudian dapat disimpan atau ditampilkan kepada pengguna. Dalam beberapa kasus, program mungkin perlu berinteraksi dengan perangkat keras lain dalam sistem komputer ini. Contohnya itu ada hard drive atau hard disk, ada RAM, perangkat input-output. Dalam dalam hal ini, program akan menggunakan instruksi khusus yang dirancang untuk berkomunikasi dengan perangkat keras tersebut. Selain itu, program juga dapat berinteraksi dengan sistem operasi komputer yang bertindak sebagai perantara antara program dan perangkat keras komputer. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer dan memastikan bahwa setiap program mendapatkan apa yang dibutuhkannya untuk berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, program komputer adalah bagian penting dari sistem komputer yang memungkinkan komputer untuk digunakan untuk berbagai tugas dan aplikasi. Tanpa program, komputer hanyalah mesin yang tidak berguna. Lalu di sini ada set instruksi. Set instruksi berfungsi sebagai antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan kata lain, set instruksi memungkinkan perangkat lunak untuk mengontrol dan memanipulasi perangkat keras. Setiap instruksi dalam set instruksi memberitahu prosesor apa yang harus dilakukan. Jenis-jenis set instruksi. Set instruksi ini ada dua. Yang pertama itu ada RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Set instruksi ini memiliki jumlah instruksi yang lebih sedikit dan lebih sederhana, yang membuat prosesor itu menjalankan instruksi lebih cepat. Yang kedua ada CISC atau Complex Instruction Set Computer. Set instruksi ini memiliki jumlah instruksi yang lebih banyak dan lebih kompleks, yang memungkinkan prosesor untuk melakukan lebih banyak jenis operasi. Tapi ini lebih lambat dari RISC. Cara kerja set instruksi. Set instruksi bekerja dengan mengatur bagaimana prosesor menjalankan instruksi.
Setiap instruksi dalam set instruksi adalah perintah yang memberitahu prosesor apa yang harus dilakukan. Misalnya, mungkin itu ada instruksi untuk menambahkan dua angka, memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain, atau membandingkan dua nilai. Ketika program dijalankan, instruksi-instruksi dari program tersebut diambil dari memori dan diteruskan ke prosesor. Prosesor kemudian melihat setiap instruksi dan menentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan set instruksi. Misalnya, jika instruksi adalah untuk menambahkan dua angka, prosesor akan mencari instruksi penambahan dalam set instruksinya, lalu menjalankan operasi penambahan tersebut. Setelah operasi selesai, prosesor akan pindah ke instruksi berikutnya dalam program. Dengan cara ini, set instruksi memungkinkan prosesor untuk menjalankan berbagai jenis program dan melakukan berbagai jenis operasi, dari paling dari yang paling sederhana hingga paling kompleks. Selain itu, set instruksi juga mempengaruhi efisiensi dan kinerja prosesor. Misalnya set instruksi yang lebih sederhana dan lebih kecil, dari contohnya itu ya dari arsitektur RISC, dapat memungkinkan prosesor untuk menjalankan instruksi lebih cepat, tapi mungkin tidak mampu melakukan operasi yang lebih kompleks. Sebaliknya, set instruksi yang lebih besar dan lebih kompleks, contohnya arsitektur CISC, dapat memungkinkan prosesor untuk melakukan lebih banyak jenis operasi, tetapi mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk menjalankan instruksi. Secara keseluruhan, set instruksi adalah bagian penting dari setiap prosesor dan memainkan peran kunci dalam menentukan apa yang dapat dilakukan oleh prosesor dan seberapa cepat ia dapat melakukan instruksinya. Hubungan dari program dan set instruksi. Hubungannya itu sangat erat. Program adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman, dan set instruksi adalah kumpulan perintah dasar yang dapat dipahami dan dijalankan oleh prosesor. Dengan kata lain, program memberikan instruksi kepada prosesor tentang apa yang harus dilakukan, dan prosesor menggunakan set instruksinya untuk memahami dan menjalankan instruksi tersebut. Program dan set instruksi bekerjasama dalam sistem komputer untuk memungkinkan komputer melakukan berbagai tugas. Ketika program ini dijalankan, instruksi-instruksi dari program tersebut diambil dari memori dan diteruskan ke prosesor. Prosesor kemudian melihat setiap instruksi dan menentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan set instruksinya. Contoh penggunaan program dan set instruksi dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ada banyak. Misalnya ketika kita menggunakan browser web untuk menjelajahi internet, program browser web memberikan instruksi kepada prosesor tentang bagaimana mengambil dan menampilkan halaman web. Prosesor menggunakan set instruksinya untuk memahami dan menjalankan instruksi tersebut, memungkinkan kita tuh untuk melihat halaman web di layar komputer kita nanti. Demikian ketika kita menggunakan aplikasi pengolah kata untuk membuat dokumen, program pengolah kata memberikan instruksi kepada prosesor tentang bagaimana menampilkan dan mengedit teks. Prosesor menggunakan set instruksinya untuk memahami dan menjalankan instruksi tersebut. Itu memungkinkan kita nanti bisa mengetik, mengedit, dan menyimpan dokumen dari aplikasi pengolah kata itu. Dari dua contoh tadi itu, program dan set instruksi bekerja sama untuk memungkinkan komputer melakukan tugas yang diinginkan. Tanpa program, prosesor tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Dan tanpa set instruksi, prosesor tidak akan dapat memahami atau menjalankan instruksi dari program. Oleh karena itu, program dan set instruksi itu adalah dua komponen penting yang memungkinkan komputer berfungsi dan melakukan berbagai tugas. Kesimpulannya itu ada program dan set instruksi adalah dua komponen kunci dalam sistem komputer. Program itu adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Set instruksi di sisi lain adalah kumpulan perintah dasar yang dapat dipahami dan dijalankan oleh prosesor. Setiap instruksi dalam program diterjemahkan oleh prosesor menggunakan set instruksi, memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai tugas. Program dan set instruksi bekerjasama untuk memungkinkan komputer berfungsi. Tanpa program, prosesor tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Dan tanpa set instruksi, prosesor tidak akan dapat memahami atau menjalankan instruksi dari program. Oleh karena itu, program atau set instruksi itu penting dalam sistem komputer. Sini ada sedikit quotes dari Edgar Dijkstra. Itu ada salah satu ilmuwan komputer Belanda. Pertanyaan apakah komputer bisa berpikir tidak lebih menarik daripada pertanyaan apakah kapal selam bisa berenang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.